Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah karena hidayah dan limpahan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di majelis taklim yang diberkahi Allah. Dan hari ini pun begitu cerahnya sehingga mudah-mudahan hari ini banyak membawa keberkahan buat kita semua. Dan melangkah ibu dari rumah ke sini pun mudah-mudahan mendapat pahala dan balasan berkah pahala dari Allah karena sudah mau menghadiri silaturahmi acara pertemuan majelis taklim hari ini. Mungkin tadi kita sudah mulai dengan acara pengajian, lalu kita akan lanjutkan dengan kalau bilangnya kita penyegaran ya Bu ya, tausiah itu adalah memberi kita suatu ilmu yang dapat memberi penyegaran buat kita semua, karena kita setiap orang manusia itu harus selalu diingatkan. Mungkin kita sering mendengar tapi karena tidak diingatkan mungkin akan terlupa. Nah, tausiah yang tiap hari mungkin karena saya setiap hari juga mendengarkan dari berbagai sumber merupakan cas buat kita semua agar kita selalu menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Nah, hari ini pun kita akan diberi tausiah oleh Bapak Yayat Supriyatna yang akan memberikan tausiahnya tentang amalan yang akan masukkan kita ke surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua menjadi calon-calon penghuni surga. Dan kita pun dengan mendapat penyegaran dari Bapak Yayat menjadi lebih siap lagi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Untuk itu lebih jelas dan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Yayat Supriyatna. Untuk itu kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, darabang sadaya Pak Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat Pak Bu ya. Artinya sehat walafiat itu kesehatan yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itulah sehat walafiat. Pak Haji, mudah-mudahan Allah ada manggil sehat walafiat insya Allah. Ya, perjuangan masih panjang Pak Haji. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan jatah usia kepada kita sampai pagi ini menjelang siang lengkap dengan segala kenikmatannya, baik nikmat lahir dan juga nikmat batin. Sehingga Alhamdulillah dengan nikmatnya pula pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, Majelis Taklim Al-Bukhari ya. Dalam rangka kita thalabul ilmi, tafakuh biddin, mempelajari, memahami ajaran agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu, langkah kita semua dari rumah masing-masing menuju tempat ini
Mudah-mudahan menjadi langkah-langkah yang penuh dengan limpahan rahmat pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini dengan niat yang ikhlas, Bu ya. Ikhlas, Bu? Oh, ikhlas, Bu. Ya, karena ikhlas maka insya Allah doanya pun tidak akan salah. Ketika Bapak Ibu keluar rumah, melangkahkan kaki untuk ke sini, melangkahkan ke kanan, dan terucap dari lisan kita sebuah untaian doa. Apa doanya? Bismika Allahumma. Kenapa, Bu? Oh, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nggak wartosan pribados mah. Pilih ayo lepat doa kedah nama bismi. Kedahna bismillahi tawakkaltu 'alallah karena kader bismika Allahumma. Ya Allah, calik di juru. Nah, baik. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah amalan untuk apa, Bu? Nah, amalan yang akan memasukkan ke surga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki cita-cita yang sama, memiliki keinginan yang sama. Apalagi kita sebagai kaum muslimin ingin menjadi ahli surga. Ya, jangankan kita, Pak Bu, orang kafir pun mereka punya keinginan untuk masuk surga. Ya, bahkan tosmilaan meh nama. Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Bukan surga mana? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cita-cita yang paling tinggi kita sebagai kaum muslimin, ya, nanti kita ingin menjadi ahli surga, berkumpul kembali dengan semua keluarga. Ya. Bahkan ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita perjuangkan. Kita harus kembali ke tempat asal kita, yakni ke surga. Kenapa saya katakan tempat asal, Bu? Karena kita ini adalah keturunan anak Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari surga. Maka dengan demikian kita harus mudik, harus kembali ke surga. Ulah kemana-mana yang mudik teh, Bu. Upami ejal ma anu mudik pemilbaran bunyi Idul Fitri. Bapak Ibu di mana? Tidak di Garut, di Tasik. Mana Ibu? Di Subang, ya. Janten upami mudik kedah mulih ka ya tempat asal, ya, kampung halaman. Jadi ulah asalna ti Tasik karena kamudik ka Jakarta, ka itu ka Cianjur, eta mah nabina elodan, ya, kasasar, ya. Jadi harus kembali ke tempat asal kita, yakni ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kita semua tidak akan masuk surga kecuali melalui pintu. Ya. Apa pintunya? Al-mautu, kematian. Rasul bersabda, al-mautu babun, bahwa kematian itu merupakan pintu untuk memasuki alam kehidupan yang abadi. Ya. Jadi Bapak Ibu orang sadaya moal tiasa lebet ka surga lamun masih kene hidup. Ya, jantan kedah maut heula. Siap lebet ka surga, Bu? Siap maut nah. Diajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini, coba Ibu lihat hadisnya. Hadis riwayat siapa, Bu, Pak? Nah, itu hadis riwayat Abdullah bin Salam. Riwayat siapa di bawahnya, Bu? Imam At-Tirmidzi, ya. Nah, itu cerita, Bu, di awal itu. Hadis yang menjelaskan tentang
peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu itu ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok muhajirin atau sahabat muhajirin. Siapa bu? Sahabat muhajirin itu? Nah, orang-orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Yang kedua ada golongan Ansor atau sahabat Ansor. Siapa? Nah, mereka penduduk Madinah yang menerima dan menolong kaum muhajirin. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, salah satu strategi Rasulullah diantaranya adalah mempersaudarakan antara dua kelompok ini, yakni kaum muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga menjadi sebuah keluarga besar. Ya. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, maka Rasulullah mensabdakan dengan hadisnya ada 4 poin. Ya ayyuhan nas absus salam bainakum. Ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Ya. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, berikanlah makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu bil lail, salatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, ketika orang-orang sedang tidur. Kata Rasulullah, apabila kalian melaksanakan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalimat terakhir. Dengan kalimat terakhir inilah muncul tema masuk surga atau amalan yang akan memasukkan ke surga. Bahkan ada ujungnya, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab terlebih dahulu. Ayo bu, ya, mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah insyaallah. Coba Bapak sekalian, kita bahas itu persatu. Ya. Yang pertama yang Rasul anjurkan waktu itu kepada para sahabat, baik sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, yang pertama absus salam. Dalam hadis yang lain, absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menebarkan salam pada waktu itu? Karena ada hadis yang lain yang Rasul sabdakan, ya, hal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum, kata Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian amalkan tahabaitum, niscaya kalian akan saling mencintai, akan saling menyayangi. Kalau para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kata Rasulullah, absus salam bainakum, tebarkan salam. Absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Al-Quran dan hadis, Pak Bu, ada beberapa macam salam. Ada berapa Bu? Ya, ada beberapa ya. Satu, ada salam li at-tahiyah.
Ya. Salam apa? Salam li at-tahiyah, artinya salam untuk penghormatan. Kapan itu? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kalian bertemu maka ucapkan salam. Apabila bertemu seorang muslim dengan muslim yang lain, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Ya. Nah, caranya Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain. Yang pertama, liyusallimu shaghiru alal kabir. Hendaklah mengucapkan salam yang muda kepada yang tua. Ya. Kemudian yang kedua, wal maru alal qaidi. Orang yang berjalan kepada yang duduk. Yang ketiga, wal qalilu alal katsiri. Hendaklah mengucapkan salam golongan yang sedikit kepada golongan yang banyak. Ya. Nah, kemudian yang keberapa, Bu? Yang keempat, warakibu alal masyi. Orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Ya, assalamualaikum. Itu ciri khas kehidupan muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, yang kelima, boleh orang tua mengucapkan salam kepada anak kecil dengan tujuan untuk pendidikan. Ya, seperti Rasulullah ketika bertemu dengan mereka anak kecil, Rasul mengucapkan assalamualaikum ya sibyan. Nah, itu ya, assalamualaikum ya sibyan. Maka Bapak Ibu jangan gengsi ya. Ketika bertemu dengan cucu, dengan anak di kelas atau di mana saja, ucapkan salam. Tujuannya untuk mendidik mereka supaya bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Ya. Baik. Saya coba, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 5. 1. Ya. Yang termasuk salam di at-tahiyah itu. Ya. Iya. Ya. Iya. Itu lagi itu. Nah, di teknisnya ini. Teknisnya ini. Baik. Kipas angin Umis, kipas angin. Tes 1. Nah, jadi salam at-tahiyah itu ada berapa, Bu, Pak? 1. Mengucapkan salam dari yang kecil, yang muda kepada yang tua. Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, alhamdulillah lulus. Ya, itu salam di at-tahiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, itu harus dengan kalimat yang jelas, Pak. Ya, ucapkan assalamualaikum. Begitu. Jawab waalaikumsalam. Allah berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, kata Allah, maka balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik, aw rudduha, atau yang seimbang. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau yang seimbang, assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, harus jelas, Pak. Jangan bertemu kum, jawab lam, seimbang. Ya, lam. Jadi baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan harus jelas, Pak.
Kalau tulisan, misalkan di WA, Bapak Ibu, awas jangan ASSS, ya, askum, mikum, ya. Juga kemarin AWW, AWW, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jangan, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan dengan kalimat yang jelas dan jawaban pun dengan jawaban yang jangan seperti orang-orang Yahudi dulu. Ketika para sahabat mengucapkan assalamualaikum kepada Rasulullah, mereka orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum. Benten itu Pak Bu, atusnya benten. Kalau assalam keselamatan, kalau assamu kecelakaan. Tuh kan benten. Upami orang nyebatkeun kum, naon atusna? Kalian. Askum. Ya. Nah, jadi harus dengan bahasa kalimat yang jelas, begitu ya. Kenapa? Karena salam itu merupakan doa. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai kaum muslimin berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga ya atau di mana saja, saling mengucapkan salam, nah berarti kita saling mendoakan untuk mendapatkan 3 hal yang pokok, yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Pertama, salam. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, barokah. Coba kalau saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, rahmat, barokah Allah melimpah kepada kalian. Ya, jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula semoga keselamatan, rahmat, barokah Allah melimpah kepada kalian. Surah malaikatnya amin. Luar biasa. Ya. Jadi kita akan mendapatkan keselamatan, rahmat, barokah Allah dari salam yang senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salam di at-tahiyah. Yang kedua, ada salam lid doa, ya. Salam untuk mendoakan. Kapan itu diucapkan? Ketika kita memasuki pekuburan kaum muslimin. Disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu salam, tapi salamnya berfungsi untuk mendoakan mereka, bukan salam yang harus dijawab. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk keluar kaum muslimin mengucapkan salam, jangan berharap ada yang menjawab. Kalaupun dijawab, kabur. Assalamualaikum ya hadiar. Waalaikumsalam. Segera langsung panas. Nah itu salam. Nah kemudian yang ketiga ada salam lil ibadah, Pak. Artinya salam yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, yakni salam yang diucapkan ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pun salam yang tidak boleh dijawab. Ada imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan makmum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusak sholatnya, Pak. Ya, itu salam lil ibadah. Yang keempat ada salam lil isti'dzan. Apa Bu? Ya, salam lil isti'dzan. Artinya salam yang diucapkan untuk meminta izin apabila masuk rumah orang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memasuki rumah orang lain, jangan langsung masuk. Ya. Walaupun ke rumah kakak, ke saudara, atau ke rumah besti, ibunya. Jangan langsung masuk. Hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Berapa kali maksimal Bapak Ibu? 3. Ya. Ketok-ketok. Assalamualaikum. Tidak ada. Assalamualaikum. Belum ada. Assalamualaikum. Ya. Ketika 3 kali tidak ada, pulang. Itu lebih suci kata Allah. Ya. Jangan sudah 1, 2, 3, keempatnya Assalamualaikum. Jangan. Ya. Bahkan kalau Rasul, Bapak Ibu, mencontohkan. Jadi ketika mengucapkan salam, tidak menghadap pintu. Ini Pak Bu ya. Tidak menghadap pintu begini. Tapi berdiri di sampingnya begini. Ya, supaya ketika pintu dibuka itu tidak langsung terlihat auratnya. Ya, baru ketika sudah diizinkan masuk, menghadap baru masuk. Ya, itulah adab-adab apabila kita memasuki rumah orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rahasia yang Rasul ajarkan kepada para sahabat waktu itu dan kepada kita pada umumnya, bahwa salah satu hikmah apabila kita menebarkan salam antara muslim dengan muslim yang lain, tahabaitum, niscaya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Maka saya yakin Bapak sekalian, kalau dalam rumah tangga kita misalnya bapak, ibu, suami, istri, anak itu semua ketika keluar masuk rumah, ya, mengucapkan salam, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap hari saling mendoakan untuk mendapatkan keselamatan, rahmat, dan barokah Allah. Itu. Nah ini Pak Bu, poin yang pertama, ya, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am, memberikan makan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, tahabu. Ya, kalian saling memberikan hadiah. Tahabu, niscaya kalian pun akan saling mencintai. Nah, terutama di sini, ya, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Itu it'amut ta'am, sebagai bentuk ibadah sosial. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan poin yang kedua ini adalah untuk membentuk sebuah kehidupan yang harmonis, membentuk kehidupan yang aman dengan it'amut ta'am. Nah, kenapa? Dalam hadis yang lain, Pak Bu, Rasul bersabda, wattaqussyuh, takutlah kalian dengan sifat kikir. Ya, tidak mau memperhatikan, tidak mau membantu kehidupan mereka orang-orang yang lemah. Ittaqussyuh kata Rasulullah, takutlah kalian dengan sifat kikir. Ya, kikir ini kita sudah, ya, orang banyak gelar apa? Kikir, bakhil, lagi PGHC, cap jahe, buntut kasiran. Ya. Kata Rasulullah, takutlah kalian dengan sifat kikir. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dengan sifat kikir ini telah membinasakan umat terdahulu sebelum kalian. Contohnya Qarun, Babu. Qarun dibinasakan oleh Allah karena sebab punya sifat kikir. Dan umat-umat yang lain. Artinya
Barang siapa orang yang memiliki sifat yang sama, kikir, tidak mau membantu meringankan beban orang lain, terutama tidak memberikan makan kepada orang miskin, ya, maka itu akan merusak tatanan kehidupan. Ya, akan dibinasakan oleh Allah. Gitu, Bu. Nah, yang kedua kata Rasulullah, bahaya sifat kikir itu, ya, ahlaka mangkana qoblahum. Kemudian yang kedua, hamalahum ala angsafaku dima'ahum, bahwa dengan banyaknya orang-orang yang kikir itu akan merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Ya, kenapa? Karena ketika banyak orang-orang yang kikir, Bapak Ibu, maka akan terjadi apa? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin. Nah, ketika terjadi kesenjangan sosial, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Ketika sudah terjadi kecemburuan sosial, maka akan muncul banyaknya kriminal. Ya, banyak orang yang saling membunuh, ya, bahkan banyak orang yang menghalalkan segala cara. Bahkan kalau sekarang itu ada peribahasa, zaman kiwari mah ustaz tong boroge nu halal nu haram ge hese. Begitu ya. Nah, begitu Pak. Karena kadal pakru ayakuna kufran, terkadang kepakiran itu menjadikan orang gelap mata. Betul Pak Bu ya? Nah, maka di sini untuk menghilangkan keadaan seperti itu, Rasul menganjurkan it'amut ta'am, berikanlah makan kepada fakir miskin, berikan makan orang yang kelaparan, bantu mereka orang yang kekurangan. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam surah Al-Maun, Allah memberikan ancaman bahwa mereka orang-orang yang peduli orang miskin itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah engkau Muhammad siapa mereka orang yang mendustakan agama itu? Pertama, padzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin, mereka orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Artinya, Bu, Yahudu itu orang yang sama sekali tidak punya kepedulian terhadap orang-orang lemah. Jangankan dia membantu dengan hartanya, mengajak menyuruh orang lain pun tidak mau. Ya, itulah kalimat Yahudu ada tu'amil miskin. Ya. Maka orang yang seperti ini termasuk yukadzibu bidin, mereka orang yang mendustakan agama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan sebaliknya Bapak, luar biasa, begitu besarnya pahala Allah yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang membantu kehidupan fakir miskin, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ya. Dulu Pak Bu, ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Ya. Thauban ini seorang sahabat yang setiap hari beliau tidak pernah tertinggal berjamaah sholat dengan Rasulullah. Ya, namun dia punya sifat pemalu, suka duduk di ujung begitu. Satu ketika tidak ada sholat berjamaah, Rasul menanyakan kemana Thauban. Ya, ada kabar bahwa beliau sakit. Kemudian Rasul pun menengoknya. Luar biasa Bu, dalam surah itu ternyata ketika Rasulullah datang ke rumah Thauban itu dalam waktu 3 jam. Ya. Berarti mun papa 3 jam tadi Bu ya. Ya. Luar biasa. Sahabat Thauban ini Bapak sekalian setiap waktu coba tidak pernah alpa berjamaah dengan Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena sahabat ini sangat yakin dengan pahala langkah-langkah datang ke masjid. Nah, begitu Rasulullah sampai di rumahnya, Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian keluar istrinya. Ya. Kemudian Rasul menanyakan perihal Thauban.
Kemudian istrinya pun menyampaikan dengan berlinang air mata, ya Rasulullah, Sauban telah meninggal tadi pagi. Ya. Namun kata istrinya, ada 3 kalimat yang beliau ucapkan ketika akhir hayatnya dan aku tidak paham. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ya. Yang kedua, dia mengatakan, aduh kenapa tidak yang lebih bagus. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Nah, dengan pernyataan Sauban ini Rasul mengerti bahwa Sauban itu termasuk sahabat yang menyesali kebaikannya. Ya. Orang yang menyesal dengan pahala kebaikannya. Kenapa, Bu? Jadi yang pertama, begitu dia mengucapkan, aduh kenapa tidak yang lebih jauh, tidak lebih jauh, dia ketika menjelang akhir hayatnya Allah memperlihatkan pahala dari langkah-langkah kakinya ke masjid. Begitu besar, begitu banyaknya pahala. Ketika beliau melihat pahala yang begitu banyak, dia menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kalau lebih jauh berarti lebih banyak pahalanya. Ada urang? Yang kedua, ya, Rasul tahu ketika mengatakan, aduh kenapa tidak lebih baik. Ketika ya, akhir hayatnya, ya, beliau melihat pahala yang begitu besar di saat dia memberikan pakaian kepada orang yang kedinginan. Waktu itu, ya, Sauban ini, Babu, suka memakai 2 lapis pakaiannya ketika pergi ke masjid. Pakaian dalam, ya, untuk sholat berjamaah, kemudian mantel yang dipakai di luar untuk satu supaya tidak kedinginan, yang kedua supaya tidak masuk debu, ya. Nah, ketika di jalan, Sauban ini melihat ada orang yang kedinginan, hampir wafat. Kemudian dibuka baju yang kedua, yang pertamanya diberikan, sehingga orang ini ikut berjamaah dengan Rasulullah. Nah, ketika akhir hayatnya Allah memperlihatkan pahala yang begitu besar, memberikan pakaian kepada orang yang kedinginan tadi. Nah, Sauban ini menyesal, aduh kalau begitu kenapa tidak yang lebih bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Sauban ini biasa ketika pergi ke masjid suka membawa roti, ya, untuk cemilan, untuk dia makan ketika dia lapar. Di perjalanan melihat ada orang yang kelaparan, diberikanlah sepotong roti kepadanya, sepotong untuknya. Ketika wafat Allah memperlihatkan pahala yang begitu besar. Ya, ketika Sauban memberikan pahala, memberikan makan kepada orang yang kelaparan tadi, hanya sepotong roti. Maka Sauban menyesali, aduh kenapa kalau begitu tidak semuanya. Ya, ya, tidak semua aku berikan. Nah, itulah, Bu. Jadi Sauban ini orang yang menyesali kebaikannya, tidak lebih banyak lagi. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian begitu besarnya pahala apabila kita membantu, meringankan dan memberikan makan kepada orang yang kelaparan, membantu kehidupan fakir miskin. It'amut ta'am. Ya. Makanya dalam hadis, Bu, Rasul menganjurkan, ya, apabila engkau memasak, kata Rasulullah, fa'aktsir ma'aha, perbanyak airnya, berikan tetangga. Sok ibu masak naon, masak ceker sapi, masak ceker domba, ya, ceker na opa, ya, pulang, ya, bagi tetangga. Nah, kacida atuh punya, nah ibu kira bara masih ambil caina hungkul, ya, itu mah peribahasa, Bu. Artinya, jadi apabila kita punya makanan, ingat tetangga kanan kiri. Dolim hukumnya kata Rasulullah, kalau kita setiap hari perut kita kenyang,
bahkan tidur kita nyenyak, sementara di kanan kiri kita ada tetangga yang kelaparan. Ini yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makan. Nah, yang ketiga, wasilul arham, menyambungkan silaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu ada dua kalimat, dua kata, Bu. Silatun dan rahimun. Silatun artinya menyambungkan, rahim kasih sayang. Nah, selama ini terkadang kita ini hanya melaksanakan silaturahim itu dengan saling mengunjungi, saling bermusyawarah, saling memberi, ya. Itu makna silaturahim. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam sebuah pengertian, silaturahim itu luas artinya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar berkunjung, bukan hanya sekedar ya memberi, bukan hanya sekedar bermusyawarah. Ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa makna silaturahim itu adalah isalu ma amkana minal khair wa dab'u ma amkana anisyar. Ini Pak Bu. Ya, pengertian silaturahim. Isalu ma amkana minal khair, menyambungkan diri sedapat mungkin untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, menjaga diri dari berbuat jahat kepada orang lain. Artinya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, apapun bentuknya, itu termasuk silaturahim. Ya, Bapak Ibu ketemu dengan muslim tadi, ucapkan salam assalamualaikum dengan memperlihatkan wajah yang semeringah, ya, itu pun silaturahim. Ya, ayah acuk tetangga, popoyan tetangga, ragrag, canak kurang teh, tidak sebut anak kantong teh. Ya, sampai kendai itu pun silaturahim. Ya. Jadi kalau musafahah, Bapak Ibu, musafahah itu merupakan bagian dari cara silaturahim. Karena kan tidak semua musafahah silaturahim. Ibu naik kendaraan di jalan, ya, daya spion sasar sebelah, tange helm cek polisi, prit, punten Bu melanggar. Cek polisi teh, Bu, pada sidang damai, sidang damai. Cik ibu teh damai, kusiwal salaman, ya masih ada amplop kap, polantas, silaturahim sanes Pak Bu, sanes, walaupun musafah. Jadi tidak semua musafah itu silaturahim. Ya. Nah, banyak Bapak Ibu sekalian cara silaturahim. Nah, dalam hadis keutamaan silaturahim itu Rasul mengatakan ada dua, Pak Bu. Pertama, kata Rasulullah, man ahabba ayyub sato fir rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasrahimah. Ada dua keutamaan silaturahim di antaranya. Satu, akan menambah keluasan rezeki. Betul, Bu? Betul tidak? Yang kedua, akan bertambahnya panjangnya pahala kebaikan usia kita. Ya, bukan panjang umur, Bu, panjang kebaikan umur kita. Ya, hari umurnya masa gitu, Bu. Misalnya umat Rasul kan hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Ya, tetapi pahala kebaikannya akan terus dikenal. Contoh, ya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hidup berapa ribu tahun yang lalu. Ya, coba Bapak Ibu, karena dengan banyaknya jasa-jasa kebaikan Nabi Ibrahim, sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak akan melupakan kebaikan Nabi Ibrahim. Ketika ibu haji umroh tawaf di Ka'bah, ingat siapa? Ingat Nabi Ibrahim.
Ketika haji di Mina, Arafah, Muzdalifah, ingat siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Bapak Ibu berkurban pun ingat siapa? Nabi Ibrahim. Bahkan semua khatib pada waktu Idul Adha semuanya membahas keteladanan Nabi Ibrahim. Itulah yang dimaksud panjang umur. Panjang kebaikan dari umur kita. Jasadnya sudah dikubur, tetapi nama baiknya tidak ikut terkubur. Begitu Bapak. Ya. Nah, jadi apabila kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah, kalaupun jasad kita sudah dikubur, bahkan sudah hancur bersatu dengan tanah, tetapi insya Allah nama baik kita tidak ikut terkubur dan tidak akan lupakan. Ya, itulah keutamaan apabila kita bersilaturahim. Nah, yang keempat kata Rasulullah, wasallu bilail wan nasu niyamun, salat di waktu malam ketika orang sedang tidur. Ya. Istilahnya disebut dengan apa Bu? Salat tahajud, salat qiyamul lail, ya. Upami Ramadan, salat qiyamu Ramadan. Ya. Eta teh keneh, Bapak. Yang penting sholat malam, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sholat malam ini merupakan ibadah sholat sunat yang paling utama setelah sholat fardu. Bahkan perintahnya pun langsung dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Nah, praktiknya waktunya Pak Buya boleh dalam 3 waktu. Boleh di awal malam, boleh tengah malam, boleh di akhir malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Kalau Rasul terkadang dari awal malam sampai akhir malam. Bayangkan Pak, tiba di Isya nepi ka subuh Rasul. Ya, pernah itu. Rakaat pertama Rasul setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat Bu? 286 ayat. Ibnu Mas'ud yang ikut berjamaah waktu itu disangkanya setelah Rasul selesai membaca Al-Baqarah akan ruku, tapi ternyata Rasul langsung membaca surah Ali Imran. Masya Allah. Ya. Di pertengahan Ali Imran disangkanya kata Ibnu Mas'ud Rasul akan ruku, ternyata sampai akhir. Setelah akhir disangka ruku, tapi Rasul lanjut membaca surah bukan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Al-3 surat. 1 rakaat. Dengan lamanya Rasulullah hatta tapat torokodamahu, sehingga terlihat bengkak-bengkaknya kaki Rasulullah. Karena saking lamanya berdiri. Begitu. Ya, makanya ketika sahabat Abdurrahman bertanya kepada Aisyah bagaimana keadaan Rasulullah, Aisyah mengatakan Rasul melaksanakan sholat 4 rakaat pala tas'al hal uslihinna wa turihinna. Jangan engkau bertanya tentang baik dan panjangnya sholat Rasulullah, mual katurutan. Itu. Air Rasul makan 3 surat teh Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ai urang mah trikul. Ya. Ya, trikul kenapa, Bu? Witir, jadi itu waktunya Bu ya. Boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir. Hanya Rasulullah itu membiasakan sholat malamnya di akhir malam. Ya, di sepertiga malam akhir. Nah, kalau kita sekarang jam berapa Bu subuhnya? Jam 4 lebih 14-15 ya. Ya jam 3 lah. Ya. Itu termasuk sepertiga malam. Jam 3 kita bangun, sholat malam 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-1. Ya, karena memang banyak
variasinya Bapak sholat malam itu. Nah itu yang masuk itu 4-4, 3 atau 2-2, 1 ya, boleh itu. Nah Bapak Ibu sekalian, nah kalau misalnya Bapak Ibu kesiangan bangun jam 4 ya, tinggal waktu 10 menit lagi akan sholat subuh ya, aduh kasiangan can mulai, sholatlah Bu. Walaupun hanya 2 rakaat kemudian witir 1 rakaat daripada tidak sama sekali. Begitu. Rasul bersabda, alaikum bi qiyamil lail. Biasakanlah kalian untuk sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Yang kedua, sholat malam itu akan mendekatkan kalian pada Tuhan kalian, akan menghapus dosa. Kemudian wa mutaraddiyatu lidai anil jasad. Hikmah sholat malam itu akan membuat kita sehat, akan mengusir penyakit yang ada dalam diri kita, dan juga akan menangkal penyakit yang akan menyerang kita. Itu hikmah qiyamul lail, Pak. Ada hikmah jasmani, ada hikmah rohani. Nah kemudian selesai sholat malam, apa yang dibaca Bapak Ibu? Apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta qaimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa waduka haqqu wa liqauka haqqu wa qaulu haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di luar kepala semuanya ya. Luar kepala. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, jangan langsung berdoa yang lain-lain. Perbanyak istighfar. Apa Bu? Istighfar. Perbanyak istighfar. Jangan langsung minta-minta yang lain. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena memperbanyak istighfar di waktu sahur itu merupakan ciri orang-orang yang bertakwa yang pasti akan masuk surga. Begitu. Lihat dalam surah Al-Imran. Ya. Kemudian ada yang lainnya, bahwa ciri ahli surga itu adalah al-hum wa hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka orang-orang yang suka beristighfar di waktu sahur. Atau wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang beristighfar di waktu jadari. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali Bu? Minimal kalau Rasul 100 kali. Minimal itu. RT Rasul Babu sakedik dosana seueur istighfar nak minimal 100 kali. Urang mah dosa sauduk-uduk ari istighfar 3 kali cek. Harus lebih banyak kata Rasulullah. Hanya minimal 100 kali istighfar. Astagfirullah. Ya. Kalimatnya boleh astagfirullah, 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 ya. Atau tambah sedikit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya. Boleh ya dengan istighfar Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa tobat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, dan yang paling bagus itu membaca Sayyidul Istighfar. Ya, silakan. Yang penting kita perbanyak istighfar di waktu sahur.
Baru selesai istighfar, kita berdoa yang lain-lainnya, memohon kepada Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tidak keburu berdoa, maka cukuplah Bapak Ibu kita semua istighfar saja. Karena dengan istighfar itu sudah mewakili apa yang kita minta kepada Allah. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Makanya ada hadis Rasulullah, ya, man lazimal istighfar, barang siapa orang yang mendawamkan istighfar, kata Rasulullah, pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah akan mengganti kesedihan dengan kesenangan. Yang kedua, wa min kulli dhaikin makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang datang dari arah yang tidak sangka. Tuh, Bapak. Jadi ketika kita tidak berdoa kepada Allah, hanya menyibukkan diri dengan istighfar, itu sudah cukup. Allah akan memberikan 3 hal tadi. 1, akan menghilangkan kesedihan. Yang kedua, memberikan jalan keluar. Yang ketiga, memberikan rezeki. Begitu. Bahkan ada seorang ulama, sahabat tabi'in, Hasan al-Basri, waktu itu datang kepada beliau 3 orang mengadu, ya. Yang pertama, dia datang dan mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, ya, tentang kemarau yang panjang. Wahai Imam, ya, bahwa telah terjadi kemarau panjang menimpa daerah kami, banyak terjadi kekeringan, banyak binatang yang mati. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan al-Basri, perbanyak istighfar. Ya. Kemudian datang lagi yang kedua, mengadukan bahwa sekian lama dia sudah menikah, tetapi tidak kunjung pula diberikan keturunan. Apa yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan al-Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, mengadu lagi terkait dengan kemiskinan yang ia alami. Tidak punya uang, tidak punya kekayaan. Apa yang kami lakukan? Kata Imam Hasan al-Basri, perbanyak istighfar. Ya. Ditanya, wahai Imam, ya, kenapa engkau menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan dengan jawaban yang sama, istighfar? Kata Imam Hasan al-Basri, demi Allah, ini bukan pendapatku, tapi itu merupakan firman Allah. Dalam surah Nuh ayat 9-10. Ketika Nabi Muhammad berkata, ya qaum istaghfiru, ya qaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, dalam ayat itu Pak Bu, ada beberapa poin tentang hikmah dari memperbanyak istighfar. Yang pertama, firman Allah, apabila kalian beristighfar kepada Allah, yursilis sama'alikum midrara, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang lebat, akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Ya. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah pun akan melimpahkan kepada kalian harta yang banyak, wa banin, dan juga anak-anak yang soleh. Luar biasa, Bapak. Itulah keutamaan istighfar. Jadi ketika kita memperbanyak istighfar, bukannya dosa yang akan diampuni, tetapi kita pun akan mendapatkan keutamaan yang lain. Jadi kalau ibu-ibu sekarang kurang resiko dari suami, maka perbanyak istighfar. Begitu. Ya. Kurang resiko, perbanyak istighfar. Astagfirullah, ngan kan dewa ceket suami istighfar. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah kata Rasulullah, apabila kalian bisa melaksanakan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Artinya masuk surga tanpa azab.
Bapak Ibu sekalian, ya, saya tanya, kira-kira yang 4 ini sulit atau mudah? Mudah sulit? Mudah sulit? Sangat mudah. Ya. Ringan atau berat? Sangat ringan. Inilah keuntungan kita umat Rasulullah. Syariatnya sangat mudah, sangat ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Ya, coba kita evaluasi satu, ucapan salam sudah belum? Sudah. Muto'am sudah belum? Alhamdulillah. Yang ketiga, silaturahim sudah belum? Sudah. Ini pada silaturahim ya. Yang keempat, sholat malam sudah dawam. Alhamdulillah ya. Insya Allah ibu-ibu ini menjadi calon bidadari surga semuanya. Ya, Bapak sekalian, itulah ya materi yang kita bahas pada pertemuan ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Ada pertanyaan tidak? Ada. Silakan pertanyaan. Mumpung ini off air ya. Ada 3 pertanyaan. Ya. Kalau di radio sangat terbatas. Silakan Bapak sekarang. Mangga Ibu, satu sesi kita bagi 3 ya Ibu ya. Nanti kita bagi lagi. Kami persilakan Ibu di kerudung hitam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Pak Ustadz, Ya. sholat malam. Kalau di rumah masing-masing anak, suami, bapak, suami, istri, atau harus berjamaah, Ya. baiknya begitu. Ya. Makasih. Ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat hadis itu, terkadang Rasulullah melaksanakan sholat malam itu berjamaah. Satu contoh, Rasul pernah berjamaah sholat malam dengan Ibnu Abbas. Ya, ketika ada kasus Ibnu Abbas berdiri di kiri Rasulullah, samping kiri, kemudian tarik ke sebelah kanan. Itu pada waktu sholat malam. Yang kedua ada riwayat Rasulullah berjamaah sholat dengan tadi Ibnu Mas'ud ketika Rasul membaca surah Al-Baqarah itu yang panjang-panjang, itu berjamaah dengan Ibnu Mas'ud. Ya, dengan demikian istinbat hukumnya bahwa sholat malam itu sesekali boleh berjamaah. Ya, tetapi lebih utama masing-masing. Begitu Bu ya. Jadi sesekali boleh berjamaah dengan putra, dengan suami, tetapi lebih baik itu masing-masing ya. Kecuali kalau qiyamul Ramadan ya, pada waktu Ramadan tidak ada sholat tahajud, diganti dengan sholat qiyamul Ramadan dan disunahkan untuk berjamaah. Begitu. Yang lain silakan Bu. Apa kita ini dulu ada pertanyaan yang melalui WA ya Pak? Silakan. Sebentar ya. Lain silakan Bapak. Pertanyaannya mungkin keluar dari ini ya Pak ya. Maka. Karena sebelum mandi untuk Jumat boleh tidak tayamum dulu, sebab anggota wudunya tidak boleh kena air. Dan sebelum tidur boleh tidak tayamum dulu, sebab anggota wudunya tidak boleh kena air karena sakit. Ya. Terima kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu karena sebab 3. Wa in kuntum marudha au ala safarin au jahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Apabila kalian sakit atau dalam perjalanan dan atau kalian tidak mendapati air untuk berwudu, maka fatayammamu boleh tayamum dengan apa? Sha'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Ya. Nah, yang pertama, ketika kita sebelum tidur misalnya disunahkan kata Rasul ya, idza ataita marji'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau akan tidur kata Rasulullah, maka berwudulah terlebih dahulu seperti wudumu akan melaksanakan sholat. Tsumma tajal shikil aiman, kemudian berbaring ke sebelah kanan. Kemudian berdoa, apa doanya? Bismika Allahumma
Dibalik Bu. Bismika Allahumma. Itu yang benar dalam Bukhari. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini ibu guru TK ya. Hati-hati itu kepada anak-anak. Ya. Dulu saya pernah mendapatkan pelajaran Bismika Allahumma ahya wa amut. Sekarang banyak bosan kumaha teu teh sababawai itu. Naon ngadoana? Bismika Allahumma ahya wa nya moal sabab eta. Coba ganti doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang benar itu tadi dalam Bukhari. Lihat benar kitabnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu doa untuk anak TK. Anak TK doa. Kalau ibu-ibu yang sudah senior apa doanya? Allahumma aslamtu. Bagus. Bukan anak TK, maksudnya setelah Bismika Allahumma amutu wa ahya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, dan bahasa yang lainnya. Kata Rasulullah, apabila engkau tidur seperti itu, kalaupun engkau wafat di saat engkau tidur, maka engkau wafat dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Ya, maka biasakan babu, ya, berwudu sebelum tidur. Nah, kalau tidak bisa wudu, tayamum boleh. Ya, hanya dua yang diusap ketika tayamum babu, wajah dan punggung telapak tangan. Sekali aja Ustaz. Sekali aja. Gini. Ya. Blok. Jangan baca bloknya, Bu. Ya. Usapkan satu kali. Sudah. Sangat ya, tidak sampai sikut. Ya, sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Itulah cara tayamum. Kemudian yang kedua tadi sebelum tidur, sebelum janawat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tayamum itu pun menjadi pengganti dari mandi janabat apabila kita punya hadas besar. Ya. Nah, ini hadisnya berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ketika ditugaskan Rasulullah, Ammar bin Yasir itu ya hubungan suami istri. Ketika selesai hubungan, beliau bingung nggak ada air, kering, ya. Nah, kemudian beliau beristihad gugulingan, pasir seperti hayam ngupuk. Sampai pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku begini, ya. Nah, Rasul pun tersenyum, ya, lucu gitu. Ya, maka Rasul mengajarkan, wahai ya Ammar, cukuplah engkau begini sambil Rasulullah mempraktikkan cara tayamum tadi. Dengan demikian, Bapak Ibu tadi ayatnya, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Apabila kalian setelah hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Begitu. Jadi tayamum itu bisa pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan bisa menjadi pengganti dari mandi janabat untuk mensucikan hadas besar. Begitu ya. Terima kasih. Yang lainnya silakan Bu. Ya, boleh dilanjutkan untuk pertanyaan yang hadir di sini. Siapa lagi Bu? Oh iya, mangga. Ya, terima kasih. Yang akan saya tanyakan Ustadz ini tentang absus salam ya, untuk sebarkan salam. Apakah kalau melalui WA itu yang diucapkan itu salam atau bismillah yang disebarkan? Karena salam di sini mungkin masuknya kepada salam penghormatan, tapi itu jadi bagusnya bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim surat, ya, beliau tidak memulai dengan salam, tetapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti siapa lagi? Nabiullah Sulaiman kepada Ratu Balkis, termasuk juga Rasulullah. Ya, nah WA itu termasuk juga surat.
Ya, boleh dengan baca basmalah saja. Jadi salam itu disunahkan idza laqitahu pasalim, apabila bertemu muslim dengan muslim yang lain. Begitu Bapak ya. Nah, usah adik ceramah tara salam. Nah, eta mah salama Rasulullah ketika akan menyampaikan khutbah apapun, Rasul memulainya dengan hamdalah. Begitu ya, bukan dengan salam. Yang lain Pak Bu? Ada lagi Bu? Silakan. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh saja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Yang lain ada? Punten Ustadz mau nanya, yang dimaksud dengan debu yang bersih itu debu yang dari mana? Ya. Nah, kita lihat Bu dalam tafsir Ibnu Katsir diantaranya bahwa yang dimaksud dengan sahih dan thayyiban itu satu, wajhul ardi, permukaan bumi, tanah atas ya. Jadi yang kedua, permukaan bumi atau debu yang menempel di tembok, baik tembok yang bercat ataupun tidak ya. Artinya debu di sini, di setiap tempat yang ada udara, di sana pasti ada debu ya, termasuk di kendaraan, di pesawat, di kaca, itu biasa gitu ya. Ketika misalkan Bapak Ibu tidur atau sakit ya, sakit susah bergerak sebagainya, bisa ya bertayamum ke dinding, kalau bisa ke kasur. Nah, itu seperti itu ya. Itulah kemudahan dalam Islam dalam usaha syariatnya. Yang lain apa Bu? Kita ini silakan. Bu, satu lagi banyak nih ya. Nanti silakan Bu. Ada yang bertanya ini Pak, mohon penjelasan. Katanya ayat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi Allah meliputi orang-orang kafir. Dia ingin bertanya apakah maksud dari ayat ini. Terima kasih. Bacakan ayatnya Pak Bu. Siapa yang hafal? Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Artinya Allah maha kuasa untuk membinasakan mereka orang-orang kafir kapanpun dan dimanapun. Begitu Bu ya. Yang lain? Satu lagi dong di atas. Yang di atas ada yang bertanya, hadis yang mengatakan tidak bermakmum kepada yang sama-sama masbuk. Nah, itu mohon penjelasannya katanya Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian begini. Dalam sholat berjamaah itu ada yang tam, ada yang sempurna. Maksudnya ada yang tam, sempurna mengikuti berjamaah dari awal sampai akhir. Yang kedua ada yang masbuk ya. Apakah masbuk misalnya ketinggalan 1 rakaat 2 ya, atau seterusnya. Nah, ketika masbuk kemudian ada orang lain yang sama-sama masbuk, maka dibolehkan untuk melanjutkan berjamaahnya dengan dalil yang pertama, Rasul bersabda bahwa sholatul jamaati abdolu min sholatil fadhi bi asin wa darajah, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan berbandingan 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ketika Rasulullah pun sama pernah masbuk ya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasul ya berdiri, kemudian makmumnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu ya. Terima kasih. Mangga Ibu. Kasih Ustaz. Ya. Ustaz, saya mau bertanya, tadi kan kalau kita mau tidur sebaiknya berwudu dulu. Ya. Nah, terkadang kita sudah berwudu, berdoa, lagi tidur ke kamar mandi lagi. Kadang-kadang bukan sekali 2 kali. Apakah kita memang harus berwudu lagi? Penyawat B. Ya. Itu aja, makasih Ustaz. Ya, maklum pokoknya. Terus ya. Jadi terkadang kita ini suka terjangkit penyakit 5L dan 5B gitu ya. Beser
boson dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kalau setelah tidur kita bolak-balik ke zaman? Apakah terus-terusan berwudu? Lebih baik berwudu lagi. Kalau begini Pak Bu, jadi prinsip kita sebagai Muslim itu, ya, di antaranya salah satu ciri umat Rasul itu senantiasa menjaga wudu. Ayo orang makan wudu teh, bari sholat teh nunggu. Nah sebabnya. Nah, ciri umat Rasul itu dia orang yang senantiasa menjaga wudu. Ya, batal wudu, begitu. Jadi bukan hanya untuk melaksanakan sholat, sehingga kapanpun kita dalam keadaan suci bersih, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidur awal sudah berwudu, tiba-tiba jam 12 malam bangun, ya, kemudian kita kejaman lagi, nah boleh berwudu lagi. Itu pahalanya besar luar biasa. Ya, dalam sebuah hadis, isbagil wudu alal makari, sempurnakan wudu pada waktu-waktu yang disenangi. Ya, coba Bu, jam 12 buka. Ya, kurang pipis. Badai wudu, aduh, eta teh pokoknya luar biasa. Nah itu Pak Bu, pahalanya luar biasa, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang disukai. Begitu Bu. Lebih baik berwudu silahkan, itu lebih utama. Itu ya. Yang lainnya Bu, Pak, sudah ya, jam 11 Pak Bu. Cekap? Satu lagi? Boleh, silakan Bu. Mau nanya Ustadz tentang wasilul arham itu, Ya. Silaturahmi itu, apakah yang berhubungan dengan tali nasab? Apabila orang memutuskan silaturahmi, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Nah, di dalam hal ini apakah juga bersama silaturahmi dengan sesama kaum muslimin? Yang mana ya makna yang sebenarnya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa macam silaturahim. Yang pertama, silaturahim kepada Allah, artinya melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Yang kedua, secara umum kepada semua makhluk Allah. Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk di langit akan menyayangi kalian. Mulai suruh ulah. Ya. Nah, yang ketiga, silaturahim kepada semua manusia. Ya, siapapun dia. Artinya kita tidak boleh menzalimi siapapun tanpa dengan alasan yang jelas. Nah, yang keempat, silaturahim dengan sesama muslim. Ya, lebih dekatnya lagi, silaturahim dengan keluarga nasab. Ya. Begitu. Apalagi Allah berfirman bahwa kewajiban kita adalah berbuat baik. Pertama, Pak Bu, pertama beribadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada keluarga terdekat. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak-haknya kepada kerabat dekat, maksudnya kepada keluarga yang ada hubungan nasab. Begitu. Bagaimanapun alasannya, tidak boleh kita memutuskan silaturahim dengan siapapun, apalagi dengan keluarga besar kita. Gitu Bapak ya. Jangan sampai sekarang ini karena gara-gara beda pilihan antara keluarga satu dengan yang lain sampai putus silaturahim. Begitu. Karena gara-gara beda partai, beda pilihan, gara-gara beda organisasi, ya, putus silaturahim. Jangan. Pak Bu ya. Sekarang pemilu itu sifatnya biasa Pak Bu. Ya. Itu biasa, 5 tahun sekali kan. Beda pilihan itu biasa. Tetapi silaturahim ini yang harus kita jaga untuk selama-lamanya. Begitu. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya, apabila tetangga kita sudah kita memutuskan pada kita, nah urang ulah saduana. Silman koto akak sambungkan
silaturahim kepada orang yang memutuskan denganmu. Begitu. Begitu ada orang, dua orang muslim kan bermusuhan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ayat berkilah 3 hari tanya deui kemah musuhan deui, jangan. Begitu Bu ya. Jadi tidak boleh kita silaturahim. Kita betul Bu, filosofi kehidupan kita itu harus seperti budak leutik. Sok budak leutik mah Bu, pas ya gelut. Geus leutik damai lagi. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah ya? Ya. Mohon Bapak sebelum menutup acara, kami mohon untuk menutup dengan doa. Siap Bapak ya. Baik Bapak sekalian, demikian untuk bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kehadiran Bapak Ibu sekalian tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah ya. Lembaga pendidikannya lebih maju lagi ya, dan juga Bapak Ibu memiliki putra-putri yang soleh-solehah ya. Bapak Ibu bisa mengamalkan ajaran Rasul yang tadi 4 ya, sehingga insya Allah kita akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buka besar kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji ya, yang sedang sakit, semoga berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhoren Kasiro atas segala tausiahnya di pagi ini. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semuanya hadir di sini. Untuk itu sebelum acara ini kita tutup dengan doa untuk majelis, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian.